Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 15 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 15 Maret 2021 dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 8a mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Songonodo hatani Jehovah, ditikki parasian au mangalusiho. Jala diari hatuaon au mangurupiho. Jala au mangaramotiho. Jala au mabahenho gabe bangso parjanjian." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, masalah hak ajasi manusia, HAM, menjadi pergumulan sepanjang sejarah bagi seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Dan seiring berjalannya waktu, hak ajasi manusia semakin dijunjung tinggi. Untuk tegaknya hak ajasi manusia, banyak tokoh-tokoh yang sudah berjuang dan sedang berjuang. Misalnya Mahatma Gandhi, Anna Eleanor Roosevelt, Cesar Estrada Sapes, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. Untuk Indonesia, ada nama Yap Tiem Hien, Abu Rahman Wahid, Munir Said Talib, Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan, dan yang lain-lain. Mereka menolak dan melawan diskriminasi sosial yang disebabkan oleh perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan agama. Semakin banyak hal-hal yang telah berubah setelah Injil Tuhan diterima oleh semakin banyak orang. Hak ajasi manusia semakin dijunjung. Peristiwa pembuangan menimbulkan keputusasaan kepada umat Allah Israel. Israel sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah saat itu, sedang mengalami penderitaan karena
ditawan di pembuangan Babilonia. Israel memikirkan tentang bagaimana agar mereka bersatu kembali dan kembali ke tanah airnya. Nabi Yesaya pun mengajak umat Israel untuk memiliki pengharapan. Tuhan akan menyelamatkan umat Israel karena Dia mengasihinya. Ia akan menyelamatkannya melalui seorang hamba Allah, seorang Mesias yang diurapinya. Mesias tersebut akan menjadi terang dunia yang menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan. Seiring dengan nubuatan Nabi Yesaya, di tempat lain Nabi Yeremia juga menubuatkan, mengingatkan bahwa umat Israel tidak boleh hanya memikirkan bangsa mereka sendiri. Tuhan mengatakan bahwa terlalu sedikit tugasnya jika hanya untuk menegakkan kembali suku-suku Yakub dan mengembalikan kembali suku-suku Israel yang masih terpelihara dari perserakannya. Mereka telah dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa yang lain merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan berkenan, Tuhan menjawab, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong bangsa Israel, membentuknya dan memberinya tugas menjadi perjanjian bagi umat manusia di dalam Yesus Kristus. Dialah Mesias, hamba Tuhan yang dijanjikan. Di dalam Dialah janji Allah digenapi. Saudara-saudara, harga mati bagi seorang hamba untuk rela menderita demi kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya telah menerima anugerah Tuhan. Maka setiap orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, ia adalah hamba Tuhan untuk memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh setiap hamba Tuhan di tengah-tengah dunia, baik dalam situasi yang tenang maupun di dalam situasi yang kurang kondusif. Janganlah kiranya situasi dan tantangan yang berubah-ubah, kadang baik, kadang tidak kondusif, menurunkan semangat orang-orang percaya hamba Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memanggil kita orang percaya, memanggil jemaat di gerejanya untuk memberitakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan di setiap kesempatan, di setiap waktu, baik atau tidak baik kondisinya. Jangan menjadi kesempatan kepada setiap orang percaya untuk egois, menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan suku sendiri, menyelamatkan kelompok sendiri, menyelamatkan keluarga sendiri. Berpikir dan bertindaklah juga untuk keselamatan orang lain, untuk keselamatan semua ciptaan Tuhan. Tuhan menginginkan supaya setiap orang percaya memberitakan berita keselamatan tersebut kepada semua orang, kepada semua ciptaan Tuhan. Dia akan menolong, berkenan, menjawab, dan menyelamatkan, memberi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus kami adalah hamba-hamba-Mu. Jadilah pada kami menurut kehendak-Mu.
Mulialah namamu melalui seluruh pekerjaan dan hidup hamba-hambamu ini. Tolonglah kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu menjadi kemuliaan namamu. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 15 ayat 4. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.